Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, khususnya untuk kelas 12. Masih di bab 1 tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di pertemuan pertama kemarin, kita telah membahas mengenai teori tentang hakikat makna hak dan kewajiban warga negara, di mana kita telah mengetahui pengertian hak, pengertian kewajiban, dan mengetahui juga konsep dari makna hak dan kewajiban warga negara itu. Kemudian kita juga setelah mengetahui substansi hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga kita telah mengetahui juga pengertian dari pelanggaran hak asasi hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkannya apa saja telah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Kemudian kita bahas juga pada pertemuan pertama itu adalah upaya penanggulangan dan penanganan serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kita masukin kepada pertemuan kedua mengenai pelaksanaan kegiatan pembiasaan diri. Yang kita ingin rincikan di sini adalah pembiasaan diri mengenai hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pada pertemuan kedua ini yang harus kalian sediakan adalah tentang, kalian buka lagi tentang LKPD. LKPD pada pertemuan kedua. Silahkan dibuka dulu buku LKPD-nya. Ya, kalau sudah dibuka, cari di halaman pertemuan kedua. Ya, di pertemuan kedua itu ada di halaman 18. Nah, di pertemuan kedua di halaman 18. Di situ ada tugas mandiri LKPD 3. Petunjuk kerja siswa. Simaklah wacana di bawah ini, yaitu wacana dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai-nilai Pancasila. Kemudian setelah kita baca, kita simak dengan baik. Kemudian kita akan mengisi tabel berikutnya. Ini tabel tentang pengisian sikap dan perbuatan positif yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam kolom tabel itu ada 5 kolom tabel yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan atau nilai religius. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan atau HAM. Yang ketiga adalah nilai persatuan atau rasa nasionalisme. Yang keempat adalah nilai demokrasi atau musyawarah mufakat. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial atau solidaritas. Nah, dari 5 kolom itu kalian wajib mengisinya. Setiap nilai yang ada dalam kolom tersebut itu diwajib dikasih contoh sikap perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lakukan. Ini pembiasaan diri yang pernah kalian lakukan. Ingat, yang pernah kalian lakukan. Jadi misalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu, Bapak kasih contoh misalkan, ya, berdoa setiap saat sebelum melakukan kegiatan. Nah, itu misalkan contoh, itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau yang kolom kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan atau menjunjung tinggi HAM, ya. Tidak pilih kasih dalam berteman. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, misalkan kolom yang ketiga lagi nilai
nilai persatuan atau nasionalisme, ya. Ini misalkan yang pernah kita lakukan di sekolah, misalkan mengikuti upacara bendera. Nah, itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ya, nilai nasionalisme, cinta tanah air. Kemudian nilai demokrasi, misalkan Bapak contohkan satu ini, menghargai pendapat orang lain. Nah, ya, itu nilai demokrasi atau nilai musyawarah mufakat. Dalam bermusyawarah kita wajib menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, itu contohnya. Atau yang terakhir adalah nilai sosial, nilai keadilan sosial, ya. Contohnya misalkan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu masing-masing kolom itu sudah Bapak berikan contoh satu-satu, tinggal melanjutkan, ya. Tinggal melanjutkan. Nah, dari kelima nilai Pancasila ini, berarti kalian harus mengisi setiap kolom itu 5 contoh, 5 contoh, 5 contoh. Berarti ada 25 contoh yang harus kalian isi di lembar LKPD, ya. LKPD 3 ini, ya. Di lembar LKPD 3 ini. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke tugas mandiri LKPD 4, ya. LKPD 4. Nah, di LKPD 4 ini, ya, petunjuk kerja siswanya adalah simaklah, ya, wacana di atas, berarti simak wacana yang di atas tadi juga, ya. Kemudian jawab secara jujur dengan tanda conteng pada angket penilaian diri di bawah ini. Nah, jadi dalam tabel ini ada angket penilaian diri sendiri. Jadi di situ harus kalian isi nama siswa, nama kalian, kelasnya, ya, semester berapa, materi pokoknya apa. Materi pokok ini berarti, ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi judul dari bab pertama materi pokoknya ini. Nah, kemudian kalian baca dengan cermat, ya, dengan hati nurani. Kalau pernah melakukan kegiatan itu, conteng nih, ya, conteng dalam kolom ini. Isi kolomnya ini pilihannya adalah selalu, ya, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, jadi kalian sesuai dengan hati nurani kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah melakukan kegiatan ini, conteng sesuai dengan hati nurani kalian. Jawablah dengan jujur, jangan berbohong, ya. Ini adalah penilaian diri sendiri. Inilah dari penilaian diri ini kita akan mengambil nilai sikap, ya. Nilai sikap yang kalian punya dalam memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini yang bisa Bapak arahkan dalam video ini untuk membantu kalian dalam melaksanakan tugas mandiri menjawab LKPD 3 dan LKPD 4. Silahkan dikerjakan, selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.